Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI selaku dosen kewirausahaan dan etika bisnis. Yang terhormat rekan-rekan semua program Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar 2 Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI dengan judul Skandal Etika dan Tata Kelola. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eva Andriani dengan NIM 55520120039. Skandal etika dan tata kelola. Adapun dampak dari skandal kegagalan etika dan tata kelola perusahaan, yang pertama, setiap skandal telah membuat marah publik dan membuat orang sadar bahwa perilaku khusus personal atau profesional perusahaan perlu ditingkatkan. Yang kedua, dengan setiap skandal tambahan, kesadaran dan kepekaan publik terhadap perilaku di bawah standar telah tumbuh dan tingkat toleransi publik telah berkurang. Yang ketiga, kredibilitas janji dan laporan keuangan perusahaan telah terkikis. Yang keempat, pembuat undang-undang, regulator, direktur, dan badan profesional telah merespon untuk memulihkan kepercayaan pada sistem tata kelola perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus skandal etika dan tata kelola yang gagal dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di dunia. Yang pertama itu ada kasus Enron. Jadi Enron ini merupakan perusahaan publik terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Namun di tahun 2001 sahamnya mulai turun dan perusahaan tersebut mengajukan perlindungan pilot. Menurut investigasi internal, laporan Powers, dan investigasi eksternal, laporan subkomite Senat, kegagalan Enron sebagian besar disebabkan oleh kegagalan Dewan Direksi untuk memberikan pengawasan dan tata kelola. Anggota Dewan mengetahui dan mengizinkan eksekutif Enron untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, terlibat dalam transaksi akuntansi berisiko tinggi seperti mencatat pendapatan lebih awal melalui penggunaan prabayar. Yang kedua, terlibat dalam konflik kepentingan yang tidak pantas seperti mengizinkan Jeffrey Skilling, CEO Enron, untuk juga mengoperasikan dana ekuitas swasta yang berurusan dengan Enron. Yang ketiga, tidak mencatat kewajiban off the book material melalui penggunaan SPE. Yang keempat, membayar kompensasi yang berlebihan kepada eksekutif seniornya seringkali tanpa persetujuan yang layak, termasuk hampir $1 miliar dalam bentuk opsi saham kepada 12 eksekutif senior. Nah, di sini Dewan Direksi gagal memberikan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika. Kemudian yang kedua ada kasus Arthur Andersen terkait dengan budaya organisasi yang memudar. Kita tahu Arthur Andersen ini merupakan kantor akuntan publik terbesar di dunia, masuk dalam Big Five, mewakili jaringan perusahaan yang tersebar di seluruh dunia dengan kantornya hampir di setiap kota besar. Selama tahun 1980-an, budaya di Andersen ini berubah. Yang pertama, pendapatan menjadi kunci promosi. Yang kedua, fokusnya adalah pada penyediaan jasa non-audit kepada manajemen, termasuk memberikan nasihat tentang bagaimana menstrukturkan transaksi, sehingga dapat diungkapkan dengan cara yang menguntungkan manajemen. Padahal kita tahu, fokusnya adalah sebenarnya jasa audit. Yang ketiga, tekanan untuk mengurangi biaya audit meningkat, dan mitra audit diizinkan untuk mengesampingkan keputusan mitra kendali mutu. Potensi konflik kepentingan antara pelaporan yang adil kepada pemegang saham dan melayani kepentingan manajemen tidak ditangani. Kemitraan ini hanya tertarik pada pendapatan. Nah, akibat dari pergeseran fokusnya tadi dari menyediakan jasa audit menjadi menjual jasa konsultasi dengan margin keuntungan tinggi, Arthur Andersen kehilangan independensinya saat melakukan audit Enron salah satunya. Jadi sebuah perusahaan yang pernah memiliki 85.000 karyawan di seluruh dunia ini sudah tidak ada lagi. Makanya The Big Five telah menjadi kantor akuntan The Big Four. Selanjutnya yang ketiga ada kasus WorldCom, kekuatan di tangan satu orang. WorldCom ini merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua. Nah, adapun penipuan dilakukan oleh perusahaan ini, yang pertama, perusahaan mencatat beban sebagai aset sehingga meningkatkan laba bersih. Yang kedua, perusahaan juga menciptakan cadangan fiktif sebesar $2 miliar. Penipuan ini telah diatur oleh Bernard Ebers yang merupakan CEO dari WorldCom. Nah, Ebers memiliki motivasi finansial yang kuat untuk menjaga agar saham WorldCom itu tetap kuat. Dia mengarahkan Sullivan untuk terlibat dalam penipuan
laporan keuangan. Sullivan ini merupakan CFO dari WorldCom itu sendiri dengan cara memalsukan catatan akuntansi untuk memenuhi ekspektasi Wall Street. Tidak ada yang bisa menentang Ebers, kekuatannya hampir tidak terbatas. Ebers dapat merekayasa penipuan terbesar dalam sejarah Amerika. Karena apa? Sebesar 11 dolar miliar melampaui penipuan Enron senilai 2,6 miliar dolar. WorldCom juga memiliki Anderson sebagai auditornya. Nah, dengan begitu WorldCom ini telah mengembangkan lingkungan dan budaya perusahaan yang tidak sehat. Kenapa? Eksekutif senior diberi kompensasi yang berlebihan dan mereka memiliki terlalu banyak opsi saham. Pengawasan tidak memadai dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan satu orang saja. Yang keempat ada krisis keyakinan. Jadi akibat dari runtuhnya WorldCom, Anderson, dan kebangkrutan Enron di tahun 2001, investor dan regulator menjadi sangat prihatin dengan kurangnya integritas para pemimpin bisnis. Dan pasar saham jatuh karena melakukan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Ada kelemahan yang jelas dalam struktur tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa manajemen tidak mengoperasikan bisnis untuk memajukan kepentingan pribadi mereka sendiri. WorldCom, penipuan sebesar 11 miliar dolar adalah yang terakhir. Para pebisnis dan pebisnis menghadapi krisis kepercayaan karena integritas laporan keuangan dan aktivitas mereka kurang kredibel. Ketika berita dari setiap bencana menjadi perhatian publik, pasar saham anjlok. Menyadari krisis kepercayaan yang berkembang, Presiden George W. Bush menyampaikan seruan televisi kepada untuk percaya bahwa pemerintah akan mampu memperbaiki tata kelola dan sistem pelaporan yang cacat. Tetapi kegagalan lebih lanjut menyebabkan harga saham semakin tenggelam. Nah, sebagai tanggapan, Kongres dengan cepat langsung meloloskan SOX yang menjadi undang-undang pada 30 Juli 2002 sebagai acuan perusahaan. Yang kelima, Sarbanes-Oxley SOX memberikan arahan dalam 3 bidang utama. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab utama manajemen adalah menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan itu akurat, lengkap, dapat dipahami, dan transparan. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, tanggung jawab auditor dan komite audit. Nah, komite audit adalah kontrol tata kelola utama. Komite tersebut bertugas untuk mengawasi sistem pelaporan keuangan dan laporan keuangan perusahaan. Komite harus memiliki keahlian untuk menilai audit dan kebenaran laporan keuangan secara objektif dan independen. Auditor juga harus independen agar dapat menilai secara objektif laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. SOX memberikan pedoman dalam hal ini. Nah, SOX sendiri dirancang untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Ketika dewan tidak independen dari manajemen, menjadi lebih sulit bagi dewan untuk mengendalikan manajemen. Yang keenam, tempat penampungan pajak. Praktisi pajak dipekerjakan untuk memberikan saran kepada klien tentang cara membayar jumlah minimum pajak. Terkadang akuntan menjadi terlalu agresif dalam merancang strategi perpajakan. Ini terjadi pada kantor Ernst & Young. Mereka merekomendasikan agar klien mereka berinvestasi di tempat penampungan pajak yang kemudian dinilai ilegal. Maka ada Surat Edaran 230 mengharuskan profesional pajak untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, praktisi perlu memahami fakta, situasi, serta tujuan, kebutuhan, dan harapan klien. Yang kedua, setiap saran atau strategi perencanaan pajak harus konsisten dengan tujuan klien dan peraturan pajak yang berlaku saat ini. Yang ketiga, setiap pendapat tertulis termasuk email yang disebut pendapat tertutup perlu menjelaskan dengan jelas semua fakta dan asumsi, strategi yang diusulkan dan kemungkinan konsekuensi dari strategi tersebut. Yang keempat, setiap strategi pajak yang diusulkan harus memiliki peluang keberhasilan lebih dari 50% jika ada kemungkinan bahwa hal itu akan ditentang oleh IRS. Yang kelima, jika tidak ada pendapat yang dicapai, maka praktisi pajak harus menjelaskan mengapa suatu kesimpulan tidak dapat ditarik. Yang keenam, pendapat juga harus mengungkapkan metode kompensasi. Yang ketujuh, ada kasus subprime mortgage meltdown, ketamakan tanpa uji tuntas. Di sini, sebagian besar bencana subprime mortgage dapat diringkas dalam satu kata, yaitu keserakahan. Kenapa? Karena satu, pemilik rumah mulai dengan rakus melihat tempat tinggal mereka sebagai investasi daripada sebagai rumah. Aturan pajak yang memungkinkan pengurangan bunga hipotek tetapi bukan dari sewa lebih lanjut mendorong orang untuk mengambil hipotek besar. Yang kedua, perusahaan hipotek menjual hipotek sebanyak mungkin tanpa memperdulikan risiko sehingga mereka dapat mengumpulkan komisi hipotek dan kemudian menjual hipotek kepada investor lain sehingga menghindari risiko gagal bayar.
Emiten CDO melihat keuntungan yang tinggi dalam menjual sekuritas berbasis hipotek selama pasar perumahan terus meningkat. Yang ketiga, manajemen risiko yang bijaksana melalui pembelian CDS sebenarnya menjadi strategi yang sangat spekulatif, bertaruh ke arah mana pasar akan pergi. Penasihat kredit mengumpulkan biaya tanpa menganalisis dengan benar risiko yang terkait dengan CDO. Hari-hari bahagia dan selamat, tidak ada yang bertanya apa yang akan terjadi jika gelembung perumahan meledak. Ketika gelembung itu pecah, bahkan mereka yang berada di sela-sela menonton pawai pun terkena dampak buruk akibat penurunan ekonomi. Dari beberapa skandal etika dan tata kelola perusahaan yang sudah saya presentasikan, dapat saya simpulkan bahwa personil perusahaan itu diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebiasaan etis yang berlaku, dan juga harus mematuhi pedoman etika dan tata kelola yang ditetapkan oleh Dewan Direksi yang berperan untuk mengawasi proses tata kelola perusahaan. Sekian presentasi terkait tugas besar 2 dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi pembaca dan saya ucapkan terima kasih.